Setiap profesi mengandung dua aspek. Yang pertama, teknik dan etik. Bagi wartawan, profesi yang dijalankan bertumbuh pada kode etik jurnalistik. Sedangkan jurnalisme secara sederhana disebut sebagai suatu ranah pengetahuan mengenai upaya untuk memperoleh fakta sosial dan mewujudkannya berupa informasi dan menyebarkan informasi tersebut ke halayak ramai atau masyarakat. Dengan begitu, ada tiga aspek dalam ranah pengetahuan, yaitu fakta sosial, informasi, dan masyarakat. Ranah profesi jurnalisme selamanya mempunyai dua aspek. Yang pertama, jurnalisme dan teknik jurnalisme. Nah, kedua aspek ini saling bertalian atau berkaitan. Aspek etika merupakan landasan moral dan menjalankan teknik profesional jurnalisme. Nah, etika profesi ini selamanya memiliki konteks sosial dan adanya konteks macam ini menjadikan profesi ini memiliki konteks sosial pula. Nah, ini yang membedakan satu profesi dengan pertukangan, walaupun sifat keteknisannya masing-masing itu. Yang pertama itu adalah etika. Nah, etika itu sangat penting. Mana duluan, etika atau pers? Nah, maka yang dipilih adalah etika, karena tanpa etika mungkin seseorang tidak bisa membentuk karakter yang beradab, tingkah yang baik, dan perbuatan yang baik pula. Maka dari situ terbentuklah sebuah pers yang mengelola, membuat, mengambil, dan lain-lain sebagainya. Nah, ada dua teknik jurnalisme yang mencakup dua aspek. Yang pertama itu wawasan dan kemampuan yang diperlukan untuk mengenali, memperoleh fakta sosial yang relevan. Nah, kemampuan ini pada dasarnya bertumpu pada metodologi sosial dan konsep keilmuan. Nah, yang relevan itu terhadap satu fakta sosial. Sedangkan aspek kedua adalah yang bersifat teknis dalam proses mewujudkan informasi melalui mulai dari teknik penulisan, editing, sampai publishing. Selanjutnya, asas-asas pers. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pasal 2 yang menyatakan bahwa kemerdekaan pers ialah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, dan supremasi hukum. Yang pertama itu asas demokrasi. Maksud dari asas demokrasi itu adalah pers harus menjunjung tinggi nilai demokrasi dan menghormati dan jaminan adanya hak asasi manusia serta menjunjung tinggi kemerdekaan dalam penyampaian pikiran, pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Yang kedua adalah asas keadilan dalam penyampaian informasi kepada khalayak ramai atau masyarakat. Itu harus menjunjung tinggi nilai keadilan. Yang ketiga itu asas supremasi hukum pers dalam menjalankan setiap kegiatannya yang berlandaskan hukum. Nah, di mana letak hukum ini sebagai landasan yang bertindak dan diposisikan di tingkat tertinggi, sehingga pers tidak begitu bebasnya bertindak meskipun jaminan kebebasan pers itu telah diatur oleh undang-undang. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pasal 5 Ayat 1, mewajibkan pers untuk menghormati asas praduga tak bersalah dalam memberi peristiwa dan opini yang menyatakan pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa opini dan menghormati norma-norma agama dan ras. Nah, kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah pada penjelasan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang menyebutkan bahwa pers nasional dalam menyiarkan informasi tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus yang masih dalam proses peradilan serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam berita tersebut. Menurut pasal 3 Kode Etik Jurnalistik itu wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak berat sebelah, dan tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas-asas praduga tak bersalah. Nah, penafsiran dari ketentuan pasal ini antara lain yang pertama, menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi tersebut. Yang kedua, berimbang adalah memberikan ruang dan waktu pemberitaan kepada masing-masing secara proporsional. Yang terakhir ini, asas praduga tak bersalah itu adalah prinsip yang tidak menghakimi seseorang. Nah, kesimpulannya, pers itu adalah lembaga atau organisasi yang mempunyai kode etik. Etika itu yang menggambarkan jati diri kita yang tertanam dalam hati kita tentunya. Nah, setiap profesi itu yang mengandung dua aspek, etika dan teknik.
Kesimpulan selanjutnya yaitu dengan kata lain keberadaan profesi jurnalisme pada dasarnya bertolak dari kepentingan pihak lain. Inilah yang menjadi paradigma dari profesi jurnalisme karena tindakan profesional seorang jurnalisme itu sesungguhnya menjalankan fungsi imperatif yang berasal dari hak dan kepentingan pihak lain.